Para Scorpio, ada 3 kabar baik yang bisa kalian harapkan terjadi di tahun 2025. Apakah itu? Jadi gue udah tarik kartu di sini. Jadi kita akan bahas secara terperinci ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini hanya di Early Theory Tarot, hanya di YouTube. Oke? Pengen jago meramal tarot sama kayak gua? Early Theory sekarang sudah punya program kelas Tarot for Beginner ya. Kalian bisa cek aja langsung di website kami di www.earlytheory.com dengan harga di bawah 300.000. Jadi ada diskon ya up to 80% sekarang ini. Kalian bisa dapat materi yang daging banget. Ada 10 modul dengan total durasi hampir 11 atau 12 jam yang dijamin dikemas dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi untuk kalian yang baru aja mau mulai, jangan takut karena materinya itu gampang dimengerti, nggak bakal bikin kalian puyeng. Akses seumur hidup dan kalian bisa akses kapan saja karena bentuknya itu video offline. Jadi kapanpun kalian mau belajar, sesempatnya silakan dilakukan. Dan untuk orang-orang yang daftar juga ke dalam kelas Tarot for Beginner Early Theory ini, kalian akan masuk ke dalam grup eksklusif di mana kita akan lebih baik membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika kalian mempelajari materi kami. Oke, so jangan lupa order sekarang dan mulailah perjalanan kalian untuk belajar dalam meramal tarot. So, mari kita mulai dengan kabar baik pertama ya. Untuk kebanyakan dari kalian, akan ada kesembuhan atau penyembuhan fisik yang terjadi di tahun 2025 ya. Yang buat tangkap itu, kebanyakan dari para Scorpio yang nonton video ini, ada banyak yang lagi sedang dalam tahap penyembuhan ya. Mungkin ada yang lagi sakit gitu ya, mungkin ada yang lagi cedera gitu kan. Dan tahun 2025 itu ya, proses penyembuhan fisik itu akan terjadi secara mulus dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya lah kalau kita bilangnya ya. Di luar itu juga yang gua tangkap itu, banyak dari kalian yang mengalami kerugian finansial di tahun 2024 ya, di tahun lalu, dan kerugian tersebut ya akan pulih, kita bilangnya bahasanya, di tahun 2025. Walaupun dengan cara yang berbeda ya, bukan berarti kayak mungkin di tahun 2024 ada beberapa dari kalian yang uangnya hilang karena ditipu orang gitu ya, misal kayak hilang berapa lah, 20 juta gitu misalnya. Bukan berarti kayak tiba-tiba uang itu muncul dari orang yang sama gitu, dari pencuri yang sama di tahun ini, di tahun 2025. Melainkan ya, kalian bisa mengharapkan bahwa akan ada jalur rezeki baru yang sedikit atau banyak itu memulihkan kerugian yang sudah sempat hilang di tahun 2024 ya. Jadi menurut gue itu adalah sesuatu yang sangatlah positif yang bisa kalian harapkan. Nah, kabar baik kedua yang bisa kalian harapkan di tahun 2025 itu banyak berhubungan dengan percintaan ya. Untuk kebanyakan dari para Scorpio yang jomblo, bisa kalian harapkan di tahun 2025 itu akan ada kedatangan seseorang yang baru untuk kalian ya, gitu. Untuk orang-orang yang mungkin sekarang ini sudah punya pasangan gitu ya, kalian juga bisa mengharapkan ada banyak perkembangan di dalam percintaan yang sudah kalian miliki sekarang ini gitu ya. Gue melihat bahwa energi percintaannya para Scorpio untuk keseluruhan ya, untuk semua orang itu semakin lama semakin kental. Jadi ada indikasi bahwa di tahun 2025 itu kalian udah nggak cuma sekedar kayak silih berganti pasangan datang kemari gitu ya. Di tahun 2025 itu ada banyak kesempatan untuk kalian memperkokoh ya, mematangkan gitu hubungan yang kalian jalani dengan orang-orang yang kalian sayangi ini gitu ya. Tetapi juga ada indikasi, dan ini sesuatu yang menurut gue perlu kalian waspadai juga di tahun 2025. Percintaannya tuh siap, tetapi apakah kalian siap untuk bercinta? Ya, bahasanya jelek banget ya. Ibaratnya itu cintanya tuh sudah ada di depan mata ya. Kisahnya tuh sudah ada di depan mata, tetapi kalian juga harus memastikan apakah kalian tuh sudah siap untuk menerima cinta tersebut. Karena pastinya kebanyakan dari kita itu ya kita ngerasa kayak udah siap, jadi kita cari jodoh, kita cari apa dan sebagainya. Tetapi ternyata ketika kita sudah bertemu dengan jodoh yang sama, ternyata kita baru sadar bahwa kayak kita ternyata tidak siap. Kita tidak siap secara batin, secara mental ya. Jadi pikirkan baik-baik ya di awal tahun ini, apakah masih ada banyak beban trauma mengenai percintaan yang masih perlu aku sembuhkan terlebih dahulu sebelum orang yang tepat itu datang ke dalam kehidupannya aku ya. Karena trauma kita itu bukan tanggung jawab orang lain untuk menyembuhkan, itu adalah tanggung jawab kita sendiri untuk menyembuhkan. Karena kalau misalnya kita tidak sembuhkan sendiri, pada akhirnya kita akan menjadi beban untuk orang yang kita sayangi. Oke, kabar baik ketiga itu ada banyak kesempatan untuk kalian menikmati hasil kerja keras kalian dengan cara yang lebih bijak. Gua ngerasa di tahun 2024 ini, dan gue yakin banyak dari kalian yang bakal setuju, komen di bawah ya. Kalian ngerasa nggak sih tahun lalu ya, tahun 2024 itu kayak duit kalian tuh kayak kalian pakai untuk hal-hal yang kayak kurang ada faedahnya gitu loh ya.
Gue nggak ngerasa tahun 2024 tuh kalian rugi banyak atau kayak kalian tuh kayak ngerasa terpuruk secara finansial, enggak gitu. Tetapi kalau kalian sadari, ada banyak banget pengeluaran kalian di tahun 2024 tuh yang sebenarnya kalau sekalian diingat-ingat lagi, ngapain ya gue keluarin duit untuk itu ya? Ngapain ya kayak gue buang-buang duit untuk ini ya? Nah, di tahun 2025, gue ngerasa kalian nggak cuma lebih bijak dalam menggunakan keuangan kalian, tetapi kalian lebih bisa menikmati keuangan kalian untuk sesuatu yang lebih jangka panjang, ya. Jadi instead of kayak kalian keluarin duit jutaan atau berapa ratus ribu per bulan hanya untuk kayak senang-senang sesaat gitu ya. Mungkin kalian nabung dan kalian pakai uang yang kalian tabung ini untuk membeli sesuatu yang bisa kalian nikmati untuk bertahun-tahun ke depan. Mungkin kalian pakai untuk beli aset misalnya kalau ada uangnya. Mungkin kalian pakai untuk kayak beli barang-barang yang ya untuk kayak beli elektronik gitu yang kalian bisa pakai juga untuk kerja gitu ya, untuk kayak mengupgrade kehidupan kalian, performa kerjanya kalian. Jadi, balik lagi tahun 2025 menurut gua akan menjadi tahun yang cukup positif untuk kalian. Semoga aja semua kabar baik ini bisa termanifestasi secara sepenuhnya. Dan I will see you soon, para Scorpio. Bye-bye. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau gue juga punya brand parfum guanya sendiri yang namanya Altar Sense ya. Jadi gue total sudah ada 8 varian yang bisa kalian pilih langsung. Nanti tinggal cek aja di link di bawah. Jadi favoritnya gue itu Maelstrom. Ini wanginya itu seru banget, seger, dan bisa dipakai sehari-hari pas panas-panasan. Gue biasa pakai untuk kayak olahraga juga gitu ya. Jadi boleh dicoba, dicek aja. Unisex, ada parfumnya lebih cocok untuk cewek, ada parfumnya lebih cocok untuk cowok gitu ya. Apapun yang kalian inginkan, aromanya kemungkinan besar sudah ada di koleksi-koleksi kita yang udah lumayan lengkap ini. So, go to Altar Sense untuk ngecek parfum favoritnya kalian.